Om Swastiastu, para penonton channel ini. Di hari baik ini kembali ketemu dengan saya. Semoga teman-teman penonton channel ini diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, sehat walafiat dan rahayu kedirgeusan. Di hari baik ini kembali ketemu dengan saya. Kali ini saya membahas tentang canang. Canang menurut sastra saya baca, canang itu berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Bali kuno, yang terdiri dari dua suku kata, ca dan nang. Canang, ca artinya keindahan, nang tujuan yang dimaksud. Jadi canang berarti sarana bahasa Weda untuk memohon keindahan kepada Maha Kuasa. Makna canang sebagai permohonan umat Hindu kepada Yang Maha Kuasa atau Sang Yang Widi Wasa supaya kita diberi keindahan. Canang, apabila ada canang itu ada ceper, ada tamas kecil, ada porosan, ada rake-rake, ada ceper berisikan debu dan sebagainya. Ceper itu disimbolkan simbol Arde Chandra, ceper. Kalau tamas kecil itu simbol windu. Dan porosan itu simbolnya silih asih ya. Silih asih umat Hindu berdasarkan hati yang welas asih, itu porosannya. Terus bunga di sini melambangkan kekuatan, manifestasinya Sang Yang Widya yang tergantung letaknya ya, bunga. Dan kembang rampih ini simbolnya kekuatan Panca Dewata ya. Panca Dewata. Terus rake-rake yang disusun sampian urat sari. Nah, ini simbol kekuatan Windu ya. Simbol kekuatan Windu. Terus ceper yang berisikan jajan, tebu dan pisang itu simbolnya Tedong Ongkare. Simbol perwujudan kekuatan peti, seti dan parine. Pencipta, pemelihara dan pemusnah. Kali ini canang itu ada beberapa canang, bahkan bisa melebihi 10. Kali ini saya membahas ya, ada canang sari, ada canang genten, ada canang pesucian, ada canang gantal, ada canang pengraos, ada canang tubungan, ada canang rake, ada canang tadah sukle, dan canang saraswati dan canang pengangkep ya. Itu canang-canang. Kali ini saya membahas satu persatu ya. Yang tadi saya sebutkan, satu persatu saya sebutkan. Seperti canang sari. Canang sari ini dia beralaskan sebuah ceper tamas kecil ya, tamas kecil
yang fungsinya sebagai simbol sari niatnya. Canang sari ini berisi porosan, kembang rampe, sekar berwarna 4, bahkan bisa lebih, atau peredaran dewata nama sanga. Canang sari ini ya, dia ada biji beras ya dipakai ya. Terus canang sari ini ya, di tengahnya itu ada porosan, ada biu, mesin biu ya. Terus dia bunga putih itu melambangkan kekuatan Betara Iswara. Terus bunga merah atau bang itu kekuatan Betara Brahma, simbol kekuatan Betara Brahma. Dan bunga kuning itu melambangkan kekuatan Mahadewa. Terus bunga biru atau hijau itu melambangkan simbol kekuatan Wisnu, dan kembang rampe atau pandan yang diiris itu melambangkan kekuatan Panca Dewata. Nah itu, ini ya kali ini masih saya lihat di lapangan untuk meletakkan canang itu ya, atau mengaturkan canang. Harapkan itu ya, warna putih itu ada di timur. Apabila ada bangunan yang menghadap ke selatan, tetaplah bunga putihnya menghadap ke timur ya. Karena semua peredaran bunga putih, bunga merah itu memiliki tempat ya, supaya tidak kebalik ya. Kadang-kadang itu yang saya jumpai di lapangan itu belum tepat, ada katanya. Yang tepat itu tetap warna putihnya tuh di timur. Terus canang genten ini persepsinya sama dengan canang sari. Akan tetapi canang genten ini ada tambahan jajan kekiping, pisang mas ya, pisang mas dan bubur seruruh putih merah atau bang petak. Nah ini bubur ini dibungkus dengan janur itu ya, busung ya, dibungkus dengan janur, dibuatkan secara digiling ya, seperti rokok. Nah ini seperti rokok, sebatang rokok ya. Ini di sebatang rokok. Ini biasanya dipergunakan canang genten ini, biasa digunakan pada saat ada upacara perkawinan atau pepandesan potong gigi. Nah itu canang genten ini. Terus canang pasucian. Canang pasucian ini pada dasarnya hampir sama dengan canang genten. Akan tetapi canang ini dialaskan talet ya, talet kecil yang bersegikan 4, dan berisi 5 celemik. Nah ini diisikan 5 celemik, yang satu celemiknya mengarah seperti peredaran Dewata Nasama, timur, selatan, barat, dan utara, dan tengah-tengah. Iswara itu melambangkan, celemik yang satu itu melambangkan, tepung tawar itu melambangkan Iswara, kekuatan Iswara. Terus daun dadap berisikan minyak wangi atau minyak ya, itu melambangkan Betara Brahma. Dan lenga wangi ini simbol kekuatannya Mahadewa. Dan sisip, nah sisip itu ya,
Sisik itu melambangkan kekuatan Wisnu. Dan burat wangi itu melambangkan Siwa, supaya semua kotor-kotoran itu bisa dianugerahkan oleh Yang Maha Siwa. Biasanya canang pesucian ini digunakan panceyatnya ya, seperti manusia yatnya semuanya tuh ya. Terus canang gantal. Canang gantal ini pada prinsipnya sama dengan canang pesucian. Akan tetapi canang gantal ini di tengah-tengahnya berisi basi tubungan yang berfungsi sebagai memohon anugerah kedamaian Yang Maha Esa. Terdiri dari dua talet yang berisikan raka-raka lengkap, sampian lan paus, lan pelorosan. Nah itu ya. Canang gantal ini bisa digunakan pada saat upacara panceyatni. Terus canang pengraus ya. Canang pengraus ini pada prinsipnya sama dengan canang gantal, akan tetapi mempergunakan sebuah takir yang berisikan 5 lekesan. Nah ini ya, 5 lekesan. Tujuan canang pengraus ini dipergunakan memohon kebulatan pendapat. Biasanya dipergunakan di pesangkopan atau mepadik drama swaka, peparuman. Itu biasanya dipergunakan upacara undalan dan pengajuman juga bisa dipakai. Terus 5 lekesan ini, 1 lekesan itu simbolnya sebagai bayu, 2 lekesan itu sebagai hidup, 1 sabda lan rasa, dan lekesan terakhir itu melambangkan cinta ya. Biasanya canang pengraus ini digunakan seperti peparuman, ondalan juga ya. Terus canang tubungan. Canang tubungan ini pada dasarnya sama dengan canang pengraus. Canang tubungan ya, akan tetapi cuman lekesannya 1 saja. Canang tubungan ini biasanya di simbol canang tubungan ini sebagai permohonan umat Hindu kepada Tuhan Yang Maha Esa bermanifestasikan sebagai Istadewata ya. Nah itu ya, canang tubungan ini simbolnya permohonan umat Hindu kepada Tuhan Yang Maha Esa bermanifestasi sebagai Istadewata. Canang ini biasanya digunakan saat ada pasupati, penuntun, dan pemendalan. Nah itu biasanya. Terus canang raka. Canang raka ini pada dasarnya prinsipnya sama dengan canang sari. Akan tetapi dia berisikan 5 buah dan eteh-eteh pesucian ya. Canang raka ini dia berisikan hampir mirip sama dengan canang sari, akan tetapi dia berisi 5 buah dan eteh-eteh pesucian. Dia 1 biu kayu itu melambangkan Betara Iswara, dan salak itu melambangkan kekuatan Brahma, dan buah kuning seperti mangga yang kuning, gedang yang kuning itu melambangkan kekuatan Maha Dewa, dan manggis itu melambangkan Betara Wisnu, dan jeruk
sebagainya itu melambangkan Betara Siwa. Sebagai makna canang raka ini sebagai permohonan peleburan Pancamala. Pancamala mau berbentuk itu Buana Agung. Buana Agung ini bumi ya, bumi ini yang kita tempati. Terus Buana Alit itu ada pada diri kita, itu Buana Alit. Ini canang raka ini bisa digunakan apabila ada pujo wali odalan lan pancayatnya ya. Terus tanang tadah sukle. Tanang tadah sukle ini pada prinsipnya sama dengan canang pesucian. Akan tetapi dia berisikan celemik itu ya, 5 celemik ini masing-masing berisikan ya. Celemik yang satu itu berisikan kacang hijau. Celemik yang kedua itu diisikan koma atau kacang merah. Terus celemik yang ketiga itu diisikan irisan ubi 5 iris ya, pala bungkah. Dan celemik yang satu itu berisikan keladi diiris 5 ya. Terus celemik yang di tengah-tengah itu diiriskan kacang botor, utawi dan ini ya, dan pisang kayu. Nah itu ya, 5 iris. Nah itu yang tadah pawitri, tadah sukle ya, ampun canang tadah sukle ya itu ya. Canang tadah sukle ini biasanya digunakan pada upacara berbentuk semua bentuk yang berupa pesucian ya, upacara di surya, upacara pembersihan, dan upacara pengabenan juga ya. Terus canang Saraswati. Canang Saraswati ini menggunakan sebuah tamas kecil atau sebuah ceper ya, tamas atau ceper. Di dalamnya itu berisikan jajan, pisang, tebu, porosan, sampian plaus ya. Tapi dia diletakkan di ulu dia ya, seperti dibikin dulu kotak ini, tapi dia di ulunya, dulunya diletakkan. Dan celemik-celemiknya ini ya, celemik-celemiknya ini, 5 celemiknya ini, yang satunya diberisikan suci temu, suci temu berisikan bunga putih kuning. Dan suci kerang, suci kerang dia juga berisikan bunga putih kuning. Dan suci kuluban juga berisikan bunga putih kuning. Dan suci kamu putih juga diisikan bunga putih kuning. Dan suci candi garu juga diisikan bunga putih kuning. Canang Saraswati ini digunakan pada turunnya hari ilmu pengetahuan, yaitu pada sanis cara Watu Gunung. Turunnya ilmu pengetahuan, makna dan fungsinya ini sebagai permohonan kita kepada Sang Hyang Aji Saraswati supaya kita diberi ilmu pengetahuan, ilmu kepintaran. Itu ya. Terus canang pengangkep. Ini canang pengangkep ini pada dasarnya sama dengan canang pesucian, akan tetapi dia berisikan 2 buah takir yang berisikan beras kuning, yang satunya berisi basi tubungan. Dan yang takir yang ini itu ya, takir yang satu itu berisi beras dan basi tubungan. Yang takir yang satunya berisikan
air cenana. Ini biasanya digunakan pada saat ada upacara odalan gong, supaya ada kekuatan magis atau kewibawaan taksu ya. Ini biasanya digunakan apabila ada topeng, gamelan, wayang, barong, dan tari-tari yang disakralkan. Canang ini bermakna berfungsi sebagai menunas kepada sang yang taksu kewibawaan atau kekuatan magis ya. Itu tujuannya kepada sang yang widi, memohon supaya diberi kekuatan magis dan kewibawaan. Ya, semoga video ini berguna pada teman-teman saya. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Tutup saya dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.